Shalom Jemaat Tuhan, kita kembali dalam pembinaan iman Kristen ini dengan tema menghadapi konflik. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tuturkan dan sikap hamba-Mu, dan setiap kami yang menonton dan mendengarkannya, kami semua dibimbing oleh Roh yang sama, itu Roh Kudus. Berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Menghadapi konflik. Saya ambil dalam 1 Korintus 6 ayat 1-8. Ya, dalam ayat 1-4 dikatakan, apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Bersama saya kita membacanya. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Dalam ayat 5, hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Ya, kita baca sampai ayat yang kelima saja. Terus kalian, ya, Allah Tritunggal adalah contoh persatuan yang ideal sekali, sangat ideal. Ya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah 3 pribadi yang berbeda, tetapi bersatu. Tidak pernah konflik satu sama lain di antara 3 pribadi dalam Allah Tritunggal itu. Ketiga pribadi Allah Tritunggal tidak pernah konflik, selalu harmonis dalam segala aspek. Mempunyai tujuan yang sama, punya rencana yang sama. Tidak pernah konflik. Ya, konflik tidak bisa dihindari di dalam hubungan antara sesama manusia. Dalam keluarga, dalam organisasi, dalam gereja. Kalau ada 2 pribadi yang berbeda bekerja sama, apalagi 3, apalagi lebih dari itu, pasti konflik tidak bisa dihindari. Tapi bagaimana kita menyelesaikan konflik itu dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, katakan tetapkan aturan main yang benar bagi penyelesaian konflik, aturan main yang benar, ya, yang sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Yang pertama, berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, ya, sesama saudara seiman. Kita punya Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus. Kita punya Roh yang sama yang membimbing kita, yaitu Roh Kudus. Ya, kita diajarkan oleh Tuhan untuk memperhatikan kasih agape. Biar kita berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dalam kasih Allah. Ya. Siapkan waktu dan tempat yang tepat untuk mendiskusikan masalah yang cukup penting dan sangat sensitif. Waktu dan tempat yang tepat, ya, untuk mendiskusikan masalah yang cukup penting dan apalagi sangat sensitif. Ya. Kurangi segala gangguan dalam pembicaraan itu, misalnya telepon, handphone, tamu, anak-anak dan lain-lain. Kurangi segala macam gangguan untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi mungkin. Ya. Yang ketiga, berusaha untuk melihat dan memahami dari perspektif partner. Ini, berusaha untuk melihat dan memahami dari perspektif partner. Ya, saya kasih contoh. Ya, pertengkaran sering terjadi karena beda perspektif. Ya, hurufnya yang dilihat kok, angkanya kok sama. Cuma yang dari kanan dia melihat ini 9, tapi yang dari kiri dia berkata ini 6. Padahal yang dilihat sama, maksudnya angkanya sama. Tapi dari perspektif yang berbeda, memang kita tidak bisa menyalahkan yang sebelah kiri ya kalau dia menyebut 6. Ya memang kalau kita lihat dari sebelah kiri memang 6. Tapi kalau kita dari sebelah kanan memang 9. Jadi kita berusaha memahami dari perspektif partner. Ya.
Oke. Yang keempat, saling memandang wajah masing-masing. Dalam pertengkaran biasa kadang-kadang yang satu tidak mau memandang temannya atau partnernya yang lain, ya, tidak mau. Jadi saling bertolak belakang gitu. Ya. Dalam menyelesaikan konflik, berusaha untuk saling memandang wajah masing-masing. Tidak pakai kekerasan fisik, ya. Kekerasan fisik akan membuat satu perasaan sakit dalam tubuh dan juga dalam perasaan orang itu, ya. Jadi tidak pakai kekerasan fisik. Sering efek samping lebih besar daripada masalahnya, ya, itu. Kalau terjadi kekerasan fisik maka sering terjadi efek samping yang besar, dan jangan lupa sering efek samping lebih besar daripada masalah yang semula, ya. Ini efek samping yang seringkali dibesar-besarkan akhirnya jadi tambah ruwet masalahnya, ya. Nah, tidak berusaha untuk menaklukkan partner dengan senjata air mata. Masalahnya belum selesai tapi orang itu sudah mencucurkan air mata, sudah nangis dengan begitu kencang. Akhirnya nggak bisa, masalah belum selesai, akhirnya ya sudah kita selesai, tapi belum selesai sebenarnya, ya. Ya, tidak berusaha untuk menaklukkan partner dengan senjata air mata. Ya. Tidak dengan ancaman untuk mengendalikan orang lain. Ya, misalnya mengancam apalah, ya. Padahal masalah belum selesai, tapi orang bilang ya sudah kita stop saja karena kamu terus mengancam hal yang menyakitkan atau mempermalukan itu, ya. Oke. Terkadang anak-anak perlu tahu realita hidup keluarga. Ya, ini. Anak-anak seringkali ditutup-tutupi yang dilihat, yang dikasih tahu yang bagus-bagus. Mereka belum pernah lihat orang tua mereka sedang konflik. Tapi orang tua mereka kalau anak-anak datang langsung tutupi konflik itu. Sehingga anak-anak belum pernah tahu bahwa orang tuanya pernah konflik. Sehingga mereka punya satu idealisme, kalau saya menikah dengan orang lain pasti seperti orang tua saya yang nggak pernah konflik, padahal orang tuanya sering konflik, ya. Karena itu terkadang anak-anak perlu tahu realita hidup keluarga. Orang tua harus menjaga sikap dan perkataan mereka pada saat berselisih. Ya, bukan berarti kalau anak perlu tahu orang tua mereka sedang konflik, orang tua menunjukkan kekerasan fisik, ya, atau hal-hal yang sungguh perkataan-perkataan begitu menyakitkan keluar dan dilihat oleh anak-anak mereka, itu tidak baik, ya. Ya, konflik kan tidak sama, tidak identik kalau konflik itu harus ada kekerasan fisik. Kalau konflik harus ada perkataan-perkataan begitu menyakitkan, ya. Ini kita perlu pahami perbedaannya. Orang tua harus menjaga sikap dan perkataan mereka pada saat berselisih. Ada beberapa perkataan yang dilarang pada saat konflik. Perkataan, misalnya dalam waktu suami istri sedang tengkar, jangan ucapkan perkataan ini. Kok gitu kita cerai saja. Nah, itu dilarang perkataan. Kita cerai saja, tidak. Jangan katakan itu, ya. Karena perceraian dibenci oleh Tuhan, ya. Lalu ada perkataan yang meremehkan pasangannya, bodoh kamu, goblok kamu, tolol kamu. Ya, ini perkataan yang meremehkan, yang menyakiti hati partnernya, ya. Lalu ada sebagian orang yang mengatakan kamu memang tidak pernah sabar, kau memang tidak pernah mengasihi aku. Itu kan berlebihan. Padahal sudah sering kali mengasihi, cuma kadang-kadang memang ada sikap yang mungkin kelemahan dia. Atau perkataan kamu memang selalu begini, padahal nggak selalu, tapi langsung seperti dilebih-lebihkan, kamu memang selalu begini, ya. Jadi jangan ucapkan hal itu, ya. Atau memberi label yang bersifat menghakimi, ya, misalnya kamu selalu bohong, itu kan menghakimi. Kamu selalu, padahal dia nggak selalu bohong, seringkali ngomong benar, tapi kadang-kadang dalam kepepet mungkin akhirnya timbul bohongnya, ya. Jadi perkataan atau melabelkan orang lain dengan berkata kamu selalu bohong itu berlebihan, ya. Tidak baik. Ya.
Evaluasi diri setiap ada masalah. Apakah masalah yang sama terulang? Nah ini. Jadi kalau masalah yang sama terulang, ada apa di balik itu? Kok yang sama, masalah yang sama kok terulang lagi? Ya ada apa? Ya, jadi evaluasi diri. Dan misalnya, mengapa suamiku atau istriku selalu mudah cemburu? Nah itu. Padahal ngomong-ngomong biasa saja dengan orang lain, kok langsung suamiku atau istriku jadi mudah cemburu? Ada masalah apa sebenarnya? Evaluasi diri. Jangan-jangan yang cemburu itu yang ada masalah, bukan orang yang dicemburui. Ya. Apakah karena gaya bicaraku atau cara bercandaku dengan orang lain berlebihan? Ada yang begitu ya. Gaya bicaraku atau cara bercandaku di depan istrinya, sang suami ngomong kepada orang lain yang lawan jenis, sayangku. Ya. Wah ini, dia ngomong di depan istrinya pada orang lain tuh, wah ini sayang aku tidak nikah sama kamu, wah gitu ya. Itu kan sungguh bercanda yang melebihi ya. Jadi apakah karena gaya bicaraku, cara bercandaku dengan orang lain itu berlebihan? Harus kita pahami itu. Evaluasi diri ya. Apakah perkataan dan sikap saya memang kurang lovable? Ya. Jadi kalau orang bersikap selalu kata-kata yang kasar, seringkali kata-kata kasar, maaf kalau saya katakan selalu ya, seringkali kata-kata kasar. Jadi sehingga membuat konflik selalu ya. Jadi apakah perkataan dan sikap saya kurang lovable? Ya, itu kita perlu evaluasi diri ya. Oke. Jika salah aku bilang dengan rendah hati mengakui bahwa Anda pun bisa salah. Ya. Dengan rendah hati berkata sorry ya, dengan tulus hati berkata demikian. Orang yang berjiwa besar bersedia mengakui kesalahannya. Orang yang berjiwa besar bersedia mengakui kesalahannya. Orang yang berjiwa kerdil selalu membela diri, nggak pernah mengakui kesalahan. Pada orang berkata kamu yang salah kok. Ya. Ya. Orang yang berjiwa kerdil selalu membela diri dan tidak mau mengakui kesalahan. Padahal harusnya ya dia mengakui kalau memang dia salah. Ya. Ya. Jangan gunakan drama dengan berkata semua ini salah saya. Nah ini juga berlebihan ya. Jangan menggunakan drama dengan berkata semua ini salah saya. Semua ini salah saya. Itu lebay ya. Ucapan tersebut digunakan untuk menutupi masalah yang lain. Sehingga tidak bisa diselesaikan secara tuntas. Mau jadi pahlawan, jadi martir. Ya sudah, tumpukan soal ini pada saya semua. Nah itu ya. Jadi seperti dia mau jadi pahlawan, mau jadi martir. Nah itu nggak selesai masalahnya. Ya, gunakan bahasa kesedihan. Ya. Bukan bahasa kemarahan. Apa itu bahasa kesedihan dan bukan bahasa kemarahan? Ya. Para nabi menegur umat Allah dengan sikap yang sedih dan tangisan bahkan. Para nabi menegur umat Allah dengan sikap yang sedih bahkan tangisan. Ya. Daripada berkata kamu memang sangat menjengkelkan, nah itu bahasa kemarahan. Ya. Tapi lebih baik berkata aku sangat sedih loh. Ya dengan tulus hati dia berkata aku sangat sedih, aku sangat kecewa dengan kejadian tadi. Ya. Itu. Ini jadi berarti aku yang merasa sedih aku juga merasa kecewa dengan kejadian tadi. Ya. Tidak kita menyerang orang itu, orang lain. Kamu memang sangat menjengkelkan. Nah, itu bahasa kemarahan. Tapi kalau dia tunjuk, aku sangat sedih melihat hal itu, melihat ya, aku kecewa dengan kejadian tadi. Ya. Oke. Nah. Seranglah masalahnya, bukan pribadinya. Masalahnya yang diserang, bukan pribadinya. Ada orang yang tidak membicarakan masalah, tetapi saling menyerang pribadi dengan sindiran. Nah ini, ya, ada orang yang tidak membicarakan masalah, tetapi saling menyerang pribadi dengan sindiran, penghinaan dengan cara-cara lain yang dianggap jitu. Atau dianggap sebagai senjata pamungkas. Kalau aku
omong gini, habis dia, gitu ya. Itu senjata pamungkas ya. Ya ini kita perlu pikirkan. Seranglah masalahnya, bukan pribadinya. Ya, masalahnya yang perlu diserang, bukan pribadinya, bukan pribadi orang itu. Ya. Oke, dukunglah setiap pernyataan Anda dengan fakta, bukan sangkaan. Ya, kita harus tahu jelas faktanya, ya, cross check lagi faktanya. Kalau memang itu betul, seranglah setiap pernyataan dengan atau dukunglah setiap pernyataan Anda dengan fakta, bukan sangkaan. Tetaplah pada masa kini, luka masa lalu tidak perlu dibuka lagi. Maaf, kuburan masa lalu tidak perlu dibuka lagi. Itu nanti bau busuk. Ya. Tetaplah pada masa kini, luka masa lalu tidak perlu dibuka lagi. Dalam konflik suami istri, usahakan ikut sertakan orang tua. Jangan ikut sertakan orang tua, mertua, saudara atau ipar. Dalam konflik suami istri, usahakan jangan ikut sertakan orang tua atau mertua, saudara atau ipar. Jangan. Konflik suami istri ya, bicarakan berdua suami istri. Jangan ikut sertakan orang tua, mertua, saudara atau ipar. Dan juga jangan orang tua atau mertua, saudara atau ipar jangan ikut campur masalah suami istri, jangan. Ya. Itu penting sekali. Oke, penyebab timbulnya konflik. Ya. Yang pertama adalah perbedaan persepsi. Pengalaman masa lalu mempengaruhi persepsi seseorang. Pengalaman masa lalu mempengaruhi. Hampir tidak ada seorang pun yang melihat seluruh situasi secara objektif. Seperti apa adanya. Ya, hampir tidak ada seorang pun yang melihat seluruh situasi secara objektif. Pasti ada unsur subjektifnya. Bahkan ada yang besar sekali unsur subjektifnya. Ya, ya. Ini perbedaan persepsi. Ya, ya misalnya melihat gelas. Ya, gelasnya seperti ini. Tapi ada sebagian orang yang melihat, puji Tuhan, ada air sirup bahkan, walaupun cuma separuh. Ya, dia haus sekali, dia minum. Ya, ada orang tertentu yang melihat airnya, walaupun separuh, dia lihat airnya ada di gelas itu, walaupun cuma separuh, dia minum. Tapi ada orang begitu haus, dia melihat, aduh, gimana sih? Kok kosong setengah? Siapa yang minum ini? Jadi yang dilihat ada kosongnya. Setengah gelas yang dilihat itu kosongnya. Bukan yang dilihat ada isi airnya. Akhirnya dia jengkel, dia tinggalkan itu. Kesempatan untuk minumnya dia tinggalkan. Aku sudah haus gini kok. Panitia tuh nggak menyediakan aku air yang cukup. Akhirnya dia tinggalkan. Itu ada sebagian orang yang melihat kosongnya gelas itu. Ya, tapi ada sebagian orang berkata, puji Tuhan. Walaupun nggak penuh tapi masih ada setengah gelas. Saya minum. Ya, gitu. Ya, setengah penuh atau setengah kosong. Ya, kita bandingkan waktu 12 pengintai ya. 12 pengintai yang 10 itu melihat dari segi pesimis. Tapi 2 orang ya, melihat dari sudut yang optimis. Ya, ini suatu hal yang penting ya. Saudara sekalian, kita perlu memahami hal ini. Ya. Oke. Selanjutnya. Oke, nah ini kita lihat. Nah, satu gambar, tapi kita melihat ada orang yang melihat gambar ini sebagai seorang perempuan yang tua. Ya betul juga. Dari perspektif apa? Ada orang yang dari perspektif ini gambar perempuan tua. Atau ada sebagian orang melihat tadi ini gambar perempuan muda. Padahal gambarnya, objek yang dilihat itu sama, cuma perspektifnya berbeda. Seringkali masalah juga timbul terjadi itu. Apa yang dilihat masalahnya sama, cuma perspektif yang berbeda. Dilihat dari perspektif apa? Kalau perspektifnya tidak sama, ya konflik. Ya, walaupun yang dilihat sama, cuma perspektif yang berbeda. Ya. Oke.
Bagi manusia, kucing adalah penangkap tikus. Itu perspektif manusia. Bagi manusia, kucing adalah penangkap tikus. Ya. Bagi burung, kucing, seekor burung melihat kucing itu sebagai satu ancaman. Ya. Bagi manusia, kucing adalah penangkap tikus, tapi bagi burung lain. Kucing itu dianggap sebagai satu ancaman. Ya. Bagi seekor anjing, kucing adalah makhluk yang harus dikejar dan dihancurkan. Itu perspektif seekor anjing. Ya, yang makhluk yang harus dikejar dan dihancurkan. Ya. Bagi tikus, kucing adalah satu monster, gitu ya. Itu perspektif tikus, ya. Oke. Ya, bagi sesama kucing adalah teman atau saingan. Ya, itu perspektif yang berbeda-beda. Ya. Walaupun yang dilihat sama, cuma perspektif dari siapa atau apa dulu. Ya. Ya. Perspektif berbeda menghasilkan reaksi yang berbeda juga. Oleh karena itu, dalam melihat sesuatu masalah, lihatlah dari perspektif yang sama dulu. Ya. Kalau perspektif yang berbeda, walaupun yang dilihat sama, berbeda penangkapannya. Ya. Ya. Apa yang seseorang tidak dapat mengerti, ia akan berasumsi dan berimajinasi. Ya, dia sebenarnya nggak ngerti, tapi akhirnya dia ganti dengan asumsi dan imajinasinya. Ya, oke, jadi kalau belum mengerti, jangan sungkan, jangan ragu untuk bertanya, supaya asumsi dan imajinasi jadi sama, gitu. Kebanyakan orang cenderung berasumsi bahwa orang lain melihat seperti cara mereka melihat. Nah ini, kebanyakan orang cenderung berasumsi bahwa orang lain melihat seperti cara mereka melihat. Padahal tidak. Tidak seperti itu. Ya, perasaan-perasaan pribadi macam kemarahan, ketakutan, frustasi, dan kekhawatiran cenderung mengganggu persepsi seseorang. Ya, karena dia sedang marah waktu itu, atau dia sedang takut, atau dia sedang frustasi, atau dia sedang khawatir. Akibatnya perspektifnya berbeda, persepsinya berbeda. Gitu ya. Ya. Kemudian perbedaan tujuan dan personal interest juga mengakibatkan orang jadi mempertimbangkan yang dengan cara beda. Ya, hasilnya jadi beda. Karena perbedaan tujuan dan personal interest. Kita lihat misalnya dalam Matius 20 ayat 24. Juga beda prioritas dan konsep nilai. Apa yang dianggap paling bernilai, itulah yang diprioritaskan. Ya. Apa yang dianggap paling bernilai, itulah yang diprioritaskan. Ya. Konsep nilai juga dipengaruhi oleh agama. Nah ini, kalau memimpin satu organisasi yang di mana anggotanya berbeda agama-agama, memang akhirnya karena agama mereka berbeda, akibatnya konsep nilai itu dipengaruhi sekali. Konsep nilai dipengaruhi oleh agama, moral, ideologi, dan falsafah hidup yang ditanamkan sejak kecil. Itu. Ya. Oke. Konsep nilai mempengaruhi pandangan seseorang terhadap sesamanya. Ya. Jadi konsep nilai itu sangat penting bagi setiap orang, tapi dipengaruhi oleh agama, moral, ideologi, dan falsafah hidup yang ditanamkan sejak kecil. Ya. Oke. Iya. Rasa terancam dalam status dan harga diri. Nah ini. Kenapa sebagian orang kok mudah marah-marah? Mudah marah-marah. Ya. Kenapa ya? Waktu lalu kok dia sabar. Sekarang kok mudah marah-marah. Mudah tersinggung lagi. Ya, kita perlu dengan rendah hati, dengan hikmat, coba berusaha menilai
masalahnya. Ya. Ternyata ketika kita ngomong-ngomong sama dia, baru kita tahu, oh ini tuh masalahnya. Sebenarnya dalam hati orang itu ada rasa terancam. Dia seperti berdiri di atas satu fondasi yang seperti ini. Ya. Tempat berpijaknya begitu terbatas, sangat terbatas. Ya. Yang menopang dia juga begitu cuma satu batang begitu. Sehingga dia merasa takut deh. Kalau saya meleng sedikit bisa jatuh saya. Nggak perlu ada orang yang mendorong saya. Saya meleng sedikit bisa jatuh. Saya salah, saya capek gitu ya. Saya meleng sedikit bisa jatuh saya. Jadi orang dia jadi mudah tersinggung ya. Langsung dia ngomongnya, awas jangan dekat-dekat dengan saya. Awas, jangan dekat-dekat dengan saya. Wah, jadi sikapnya jadi tidak lovable ya. Karena rasa terancam dalam status dan harga diri. Kalau masalah yang seperti ini, apa yang kita bisa lakukan kepada dia? Iya. Perluas fondasinya. Perbesar fondasinya. Kalau dia rasa fondasinya lebih besar, sehingga dia lebih tenang berdiri, dia lebih aman berdiri, sehingga akhirnya sikap orang itu jadi lebih ramah, shalom, ya. Jadi sebenarnya karena dia sudah tolong, karena fondasinya sudah diperbesar, dan dia akan berkata shalom. Seringkali dalam hidup kita pun sama. Seringkali orang sulit men-sharingkan masalahnya, ya. Tapi orang lain hanya menyalahkan dia, padahal sebenarnya orang itu sedang bermasalah dalam hal fondasi hidup. Ya, biarlah kita boleh saling memahami satu sama lain dan saling menebarkan damai, karena kita bisa saling memahami dan mengerti satu sama lain. Biarlah apa yang kita pelajari pada saat ini jadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus pimpinlah hamba-Mu, pimpinlah setiap kami, berikan kami hikmat kebijaksanaan, bisa bersikap dengan lebih bijak terhadap lingkungan kami, terhadap keluarga kami, terhadap dalam pergaulan kami, sehingga hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih. Biar apa yang mau sampaikan, Tuhan meteraikan, dan Tuhan terus membimbing kami dengan kuasa Roh Kudus. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.